Saudara, firman Allah berkata, langit dan bumi yang kita pijak dan tempati ini akan berlalu, akan lenyap. Tapi firman Allah akan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Amin. Firman yang kekal itu yang kita akan dengar pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama, mempersiapkan firman yang kita akan dengar hari ini dengan membuka Alkitab saudara. Baik Alkitab tertulis yang saudara pegang atau Alkitab elektronik. Kita akan membuka Alkitab dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41, 42, kemudian ayat 46 sampai ayat 47. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-41, 42, 46, dan 47. Kita akan baca ayat ini bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah cara hidup jemaat yang mula-mula. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan tentang keberhasilan penyebaran Injil sepenuh melalui manifestasi pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul juga menceritakan tentang sejarah berdirinya gereja mula-mula, jemaat pertama, dan pertumbuhan yang mengikutinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, gereja yang sehat adalah gereja yang bertumbuh baik secara kuantitas. Apa artinya kuantitas? Adalah jumlah jemaat yang semakin bertambah. Dan gereja yang bertumbuh juga adalah jemaat-jemaat yang senantiasa bertumbuh secara kualitas, secara mutu dan kerohanian di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, secara jumlah jemaat pertama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama hanya berjumlah kira-kira 120 orang, 120 murid yang berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Tapi saudara dengar firman Allah, sesudah peristiwa Pentakosta, sesudah peristiwa pencurahan Roh Kudus, ketuangan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, dan kemudian Rasul Petrus yang sudah diubahkan oleh Tuhan berkhotbah kepada orang-orang pada saat itu. Saudara perhatikan hasilnya. Dari 120 orang, dia bertambah menjadi 3.000 orang. Mereka, jemaat-jemaat, telah tinggalkan kehidupan yang lama, saudara. Sekarang mereka telah menjadi orang percaya dan menjadi jemaat yang selalu dibaharui dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, istilah jemaat dalam bahasa Yunani kita ketahui bersama eklesia,
Itu artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, dari keduniawian. Dan sekarang mereka tinggalkan semuanya itu dan masuk dalam persekutuan terang di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Saya percaya jemaat yang menyaksikan tayangan ini adalah jemaat yang telah mengalami satu perubahan hidup. Jemaat yang sudah mengalami transformasi kehidupan dari manusia lama. Sekarang ketika kita kenal Yesus, iring Tuhan, kita menjadi manusia baru. Tadinya kita hidup secara kehidupan yang duniawi, dan kita sementara dibawa oleh kuasa dunia, kuasa iblis, menuju ke tempat yang kekal di neraka. Tapi sesudah kita kenal Tuhan, percaya Tuhan, setia kepada Tuhan, kita sekarang menuju ke satu tempat yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat-jemaat yang berkumpul saat itu, mereka telah tinggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka yang tadinya punya hati yang keras, sekarang telah dijamah oleh Roh Kudus, sehingga hati mereka menjadi baru dan lembut kembali. Mereka yang tadinya suka menganiaya murid-murid Tuhan dan rasul-rasul, sekarang mereka bertobat dan mereka jadi pengikut Kristus, saudara. Mereka yang tadinya punya kehidupan karakter dan moral yang tidak berkenan, yang rusak, yang jahat, sekarang telah diperbaiki oleh Tuhan lewat karya Roh Kudus dan firman Allah. Dan sekarang mereka menjadi orang baik. Tabiat mereka yang bersifat daging dan duniawi sekarang telah dibaharui oleh Tuhan dan menjadi manusia rohani. Amin. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-41 tadi, Kisah Rasul pasal 2. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, khotbah Petrus tentang pertobatan yang sejati telah didengar dan disimak dengan baik oleh orang-orang pada saat itu, dan mereka ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan sebagai tanda pertobatan, mereka memberi diri masuk dalam pembaptisan yang sesuai dengan Alkitabiah. Mereka diselamkan, mereka ditenggelamkan, dimasukkan di dalam air, dan sesudah mereka dibaptis, mereka menerima karunia Roh Kudus. Sebab dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-38, Petrus berkhotbah kepada mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka memberi diri dibaptis dan menerima pekerjaan kuasa manifestasi Roh Kudus itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini jemaat Tuhan ada di rumah. Saudara para pendengar yang menyaksikan tayangan ini, mari kita sebagai jemaat tidak boleh hanya berdiam diri, tidak hanya santai sebagai orang Kristen, tapi mari kita mau jadi jemaat yang selalu bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari firman Allah. Dari perikop yang kita telah baca tadi, ada 4 cara hidup jemaat yang mula-mula yang kita akan dengar. Poin yang pertama, saudara perhatikan, jemaat mula-mula selalu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Amin. Ini poin yang penting. Jemaat mula-mula menempatkan pengajaran rasul-rasul, pengajaran firman Allah yang murni dan benar sebagai fondasi, sebagai dasar dari kehidupan mereka berjemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita berjemaat, bergereja, dimanapun saudara berjemaat, maka kita perlu fondasi atau dasar yang kuat, supaya kita tidak menjadi jemaat yang mudah terombang-ambing. Kita menjadi jemaat yang kesana kemari,
dibujuk rayu oleh orang lain dan kita ikut ke sana. Tapi kita harus menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tertanam, jemaat yang bertumbuh. Kenapa? Karena fondasinya kuat. Katakan amin. Haleluya. Seperti tanaman atau pohon, kalau akarnya dalam, maka ketika pohon itu bertumbuh semakin lebat dan besar, angin kencang menerpa, pohon itu tidak mudah goyah dan roboh, saudara. Kenapa? Karena akarnya kuat. Katakan amin. Sebuah bangunan rumah yang kuat, kalau dasarnya batu, maka rumah itu akan kokoh berdiri. Katakan amin. Begitu juga dengan kekristenan. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, maka fondasi pengajaran ini penting dalam kehidupan saya dan saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu berarti mereka bertekun dalam firman Allah yang benar. Saudara, kata bertekun dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata proskartereo. Perhatikan, kata bertekun dalam arti bahasa Yunani proskartereo itu punya arti begini. Proskartereo artinya menyediakan atau memakai banyak waktu. Saudara perhatikan. Jadi, kata bertekun di sini artinya menyediakan atau menyediakan banyak waktu, saudara. Jadi, mereka telah memberi banyak waktu. Jemaat mula-mula telah memberi banyak kesempatan waktu untuk bertekun mendengarkan pengajaran firman Allah yang murni dan benar. Amin. Saudara, mengapa jemaat Tuhan di hari-hari ini, di akhir zaman, perlu banyak mendengarkan pengajaran yang murni dan benar, pengajaran yang sehat, yang sesuai dengan firman Allah? Kenapa, saudara? Jawabannya adalah supaya jemaat tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu di akhir zaman ini. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan kata Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sampai ayat yang kelima berkata seperti ini. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, perhatikan, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Ini ajaran murni firman Allah. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya dan memuaskan keinginan telinganya. Inilah guru-guru palsu di akhir zaman. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi perhatikan firman Allah, kuasailah dirimu. Di akhir zaman kuasai dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi cara hidup jemaat yang mula-mula yang pertama itu menjadi fondasi dalam kekristenan kita bagi gereja di akhir zaman adalah mereka bertekun pada pengajaran yang benar. Katakan amin. Haleluya. Kenapa saudara tidak mau jadi jemaat yang tertanam? Kenapa seringkali kita tidak jadi orang Kristen yang kokoh dan kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan? Kenapa? Karena kita seringkali terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang palsu dan sesat di akhir zaman. Baik yang saudara dengar dari orang lain atau saudara lihat di media sosial, saudara terpengaruh. Tapi saya mau ajak saudara, jemaat Tuhan hari ini, kita semua, mari kita tertanam pada ajaran yang benar sesuai dengan firman Allah. Katakan amin. Haleluya. Saudara, di dalam Alkitab, kalau saudara baca, saudara renungkan dengan baik firman Allah, dan saudara praktekkan seturut dengan firman Allah,
itulah ajaran yang benar. Katakan amin. Ajaran yang salah itu begini. Sesuatu yang saudara terima atau dengar tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Berarti itu salah, keliru, jangan terima, jangan dengar. Saudara tidak akan bertumbuh. Tapi kalau apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang saudara baca setiap hari, apa yang saudara renungkan dan lakukan, maka itu kebenaran dan membawa engkau pada pertumbuhan dan menuju pada kedewasaan dan kesempurnaan. Katakan amin. Itu yang pertama. Poin yang kedua, cara hidup jemaat yang mula-mula. Perhatikan baik dari konteks pembacaan tadi adalah jemaat mula-mula selalu hidup dalam persekutuan yang indah di antara mereka. Saudara, yang kedua adalah soal persekutuan. Tadi soal pengajaran. Ini penting, saudara. Dasar yang kedua untuk kita menjadi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang sehat, jemaat yang kokoh di akhir zaman adalah selalu terikat dalam persekutuan. Katakan amin. Haleluya. Persekutuan jemaat mula-mula itu ditunjukkan. Mereka selalu kumpul bersama. Katakan amin. Mereka hidup bersatu. Mereka saling menolong, saling membantu satu sama yang lain, saudara. Mereka melakukan semuanya itu dengan gembira dan tulus hati sambil selalu memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Dalam Matius 18 ayat yang ke-20 firman Allah berkata begini, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan, di situ aku hadir. Katakan amin. Haleluya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, mari kita hidup dalam persekutuan sesama jemaat. Dalam teks bahasa Yunani, kata persekutuan itu ditulis dengan kata koinonia. Kata koinonia itu menunjuk pada persekutuan rohani, pada persekutuan sesama jemaat Tuhan. Jadi kalau ada jadwal doa kemudian hari sesudah wabah ini selesai dan saudara diberi kesempatan untuk kembali berkumpul di rumah gereja atau pastori, ada seruan dari kami sebagai hamba Allah, dan dalam jadwal pelayanan ada jam doa. Maka ketika saudara hadir di sana, itu namanya persekutuan rohani. Katakan amin. Ketika ada ibadah raya nanti sesudah pandemi COVID ini selesai, saudara kemudian datang pada minggu pagi, datang pada hari tertentu di rumah gereja untuk beribadah, itu namanya persekutuan. Katakan amin. Kalau ada kelompok komunitas anak muda, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak yang dalam kejemaatan kita ada pelayanan pelnap, pelprap, pelwap, dan pelprip, saudara kemudian datang beribadah di sana, itu namanya persekutuan. Katakan amin. Haleluya. Saudara, ada banyak kali kita tidak suka masuk dalam persekutuan berjemaat. Kita lebih memilih ada dalam komunitas kita, di lorong kita, di jalan, bertetangga, dengan kawan-kawan kita di luar di sana. Kita mulai kumpul, kita mulai piknik bersama-sama. Bukan tidak boleh, itu boleh saja. Tetapi saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, prioritaskan persekutuan di dalam Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Kalau saudara prioritaskan persekutuan di dalam Tuhan, dalam doa dan ibadah, Kitab Keluaran pasal 23 ayat 25 berkata begini, kamu harus beribadah kepada Tuhan, kamu harus memuliakan Tuhan, mencari Tuhan, dan Tuhan akan memberkati roti makananmu. Katakan amin. Air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan. Jadi orang yang bersekutu, orang yang berdoa, orang yang beribadah, ada janji dan jaminan Tuhan. Bukan saja ketika kita hidup di dunia ini, tapi ada janji dan jaminan kekal. Katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama, dengarkan baik firman Allah. Jadi
Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Amin. Ada kasih mesra dan ada belas kasihan. Saudara, hal-hal ini, nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, belas kasihan, saudara tidak akan temukan di luar sana di dunia ini. Saudara hanya akan temukan itu kalau saudara ada dalam persekutuan rohani. Katakan amin. Dalam persekutuan rohani kita saling membangun, kita saling menasehati, kita saling menopang, kita saling memberi semangat, kita saling mendoakan, kita saling memberi kalau ada kekurangan. Itulah wujud dari persekutuan rohani di dalam Tuhan. Amin. Saudara lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, firman Allah berkata begini, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, dengan Tuhan, namun kita masih hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, Tuhan, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Katakan amin. Jadi Alkitab bilang begini, kalau jemaat Tuhan berkata bahwa saya ingin hidup dalam persekutuan, dan memang itu kerinduan kita bersama, mau hidup dalam persekutuan rohani, tapi kita hidup dalam kegelapan. Di luar sana kita hidup dalam dosa, tidak di dalam Tuhan, maka sia-sia persekutuan kita, saudara. Jadi harus ada keseimbangan. Saudara dengar firman Allah pagi hari ini di rumah. Saudara yang duduk mendengar khotbah saya, mendengarkan firman Allah ini, ada dalam persekutuan. Katakan amin. Haleluya. Sekalipun kita tidak kumpul di rumah gereja, saudara di rumah masing-masing, tapi di rumah saudara ada persekutuan mengikuti acara ini. Tapi firman Tuhan bilang begini, kalau saudara dengar firman Allah, ikuti ibadah ini, tapi sesudah ibadah saudara hidup di dalam dosa lagi, di dalam keduniawian dan kegelapan, maka persekutuan itu tidak berkenan nilainya di hadapan Tuhan. Amin. Kita perlu jaga hidup kita. Kuasa dan nilai ibadah bukan saja di tempat kita ibadah, tapi tantangan terbesar ketika kita ada di luar sana, apakah kita tunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan? Katakan amin. Jangan kudus di tempat ibadah, kudis di luar. Jangan kelihatan suci di tempat ibadah, ruci di luar sana. Curang, tidak jujur, jangan saudara. Anak Tuhan, apa yang ditulis dalam Alkitab, itu yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara, cara hidup jemaat yang mula-mula dikatakan tadi, mereka jemaat Tuhan selalu berkumpul tiap-tiap hari, kemudian memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Mereka selalu mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan asa yang kudus. Katakan amin. Hari ini oleh tim pelayan telah membagikan roti dan air anggur di rumah-rumah jemaat, dan hari ini kita akan masuk bersama-sama dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan, berkumpul untuk bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat mula-mula mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir kata Alkitab, dan makan bersama-sama dengan jemaat secara gembira. Katakan amin. Saya ingin kasih tahu rahasia begini kepada saudara. Dengarkan baik jemaat di rumah dan kita semua yang menyaksikan tayangan ini. Kalau saudara makan
dan minum dengan makanan-makanan yang bersifat lahiriah di dunia ini, maka di rumah kita berbeda-beda menunya. Betul? Ada yang kemampuan ekonominya hanya bisa makan misalnya nasi dengan sepotong ikan atau sebutir telur yang digoreng. Tapi ada di rumah yang lain, karena dia rajin bekerja, dia mencari nafkah dengan giat. Mungkin bukan cuma nasi dan sepotong ikan, tapi ada sayur dan sepenggal daging di sana. Dan lebih lagi ada di rumah yang lain, mungkin ada ikan, ada daging, ada minuman, susu atau minuman yang lain. Kenapa? Karena sesuai dengan pekerjaan kita. Kalau saudara malas, maka saudara tidak dapat makanan yang enak. Tapi kalau saudara rajin, saudara pasti diberkati dan dipelihara Tuhan. Katakan amin. Nah, itu makanan di dunia boleh berbeda sesuai dengan status kita. Tapi saudara dengar baik, kalau kita masuk dalam persekutuan, status ekonomimu berbeda, derajatmu boleh berbeda, pangkatmu berbeda, umurmu berbeda, tapi yang engkau akan makan sama satu sama yang lain. Katakan amin. Haleluya. Saya tidak membagi roti dan kasih tahu kepada pelayan bilang begini, kalau jemaatnya mereka orang berada kasih lebih rotinya, kasih banyak anggurnya. Tidak. Semua sama, takarannya sama, rotinya hampir sama semuanya. Kenapa? Karena ketika kita dalam persekutuan perjamuan ini, kita sebenarnya menyadari kita ini manusia ciptaan Tuhan, semua sama dari debu tanah. Katakan amin. Haleluya. Ketika kita makan roti, pegang roti dan akan makan sebentar dan minum anggur di cawan itu, kita tidak berbeda satu sama yang lain. Kita semua sama sebagai orang percaya. Katakan amin. Dan ketika saudara makan roti dan air anggur sebentar, saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara yang ada di rumah. Nah, saudara, kenapa kita perlu mengadakan perjamuan kudus? Kenapa setiap awal bulan, bukan saja secara rutinitas, tapi ini memang sesuai dengan firman Allah, kita mengadakan perjamuan kudus. Kenapa saudara? Supaya ketika kita akan terima perjamuan, roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Saudara dengar baik, supaya kita mengingat penderitaan Yesus di kayu salib. Katakan amin. Ketika saudara makan roti dan minum air anggur sebentar, saudara akan ingat betapa Yesus telah menderita untuk saya. Betapa harganya tubuhnya yang dia persembahkan di kayu salib. Dan dia bayar dosa kita dengan darah yang mahal itu. Dan sekarang wujud saya menghargai dan menghormati karya Tuhan Yesus adalah saya mau terima roti dan air anggur itu. Katakan amin. Karena itu Paulus bilang begini dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Sampai Maranatha, sampai parausia, kedatangannya kembali. Setiap ada waktu ketika kita diajak Tuhan untuk beribadah dan masuk dalam persekutuan perjamuan ini, mari kita ikuti dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Saya percaya sesudah pandemi virus corona ini selesai, saudara akan lebih rajin bersekutu dan beribadah. Katakan amin. Semakin rajin saudara datang beribadah untuk nikmati perjamuan di rumah gereja, tidak dilayani di rumah masing-masing. Tapi bukti saudara mau cari Tuhan adalah saudara mempersiapkan diri, mempersembahkan tubuh. Saudara datang ke gereja untuk beribadah. Satu saat nanti itu kerinduan kita bersama. Dan saya percaya saudara sesudah pandemi ini, saudara akan semakin tekun mencari Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, minggu yang lalu kita sudah dengar firman Allah. Ketika Yesus mengadakan perjamuan malam, dia memecah-mecahkan roti, memberi anggur kepada Kleopas,
dan salah seorang murid yang lain. Maka terbukalah mata Kleopas dan murid yang lain itu, dan mereka kemudian mengenal Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuasa perjamuan itu bukan saja kita mengingat penderitaan Yesus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang, tapi juga lewat perjamuan akan membuka mata rohani saya dan saudara, membuka mata iman saya dan saudara hari ini, bahwa ketika saudara masuk dalam perjamuan ini, ada kuasa Tuhan yang akan memberkati saya dan saudara. Katakan amin. Hal yang keempat, yang terakhir, apa cara hidup jemaat yang pertama yang dituliskan dalam Alkitab tadi? Yang keempat adalah jemaat selalu bertekun di dalam doa. Tadi yang pertama soal pengajaran firman yang benar. Yang kedua soal persekutuan rohani. Yang ketiga soal perjamuan kudus. Dan yang keempat, saudara dengar baik, adalah mari kita selalu bertekun di dalam doa. Amin. Saudara, dengan berdoa menunjukkan bahwa manusia, saya dan saudara ini terbatas. Katakan amin. Jadi ketika kita berdoa, itu membuktikan, menunjukkan bahwa saya ini manusia yang lemah. Kita penuh dengan keterbatasan. Dan ketika kita menjalin hubungan doa dengan Tuhan, Sang Pencipta dan Pemilik hidup saya dan saudara, kita berindukan bahwa lewat doa, maka Tuhan akan beri kekuatan kepada kita. Amin. Dengan doa Tuhan memberi jalan keluar untuk masalah saya. Dengan doa Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Dengan doa Tuhan menjamin hidup saya dan saudara. Bahkan dengan doa membangun keintiman kita dengan Tuhan setiap saat. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam apa? Doa. Bertekun, tadi proskartereo, artinya menyediakan banyak waktu untuk Tuhan. Di dalam doa juga kita perlu menyediakan banyak waktu untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata begini. Ini ayat yang terakhir, saudara dengarkan baik. Bertekunlah dalam doa. Sediakanlah banyak waktu dalam doa, saudara. Apalagi keadaan hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus banyak waktu berdoa di dalam Tuhan. Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Katakan amin. Haleluya. Orang yang hidup selalu bertekun dalam doa, maka itu bukti dia berjaga-jaga di akhir zaman, supaya tidak mudah dibujuk rayu oleh godaan kuasa dunia yang menjatuhkan imannya. Dengan doa dia akan semakin kuat. Dan ketika kita berdoa, kita diajar Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula ini harus menjadi patron buat kita, harus menjadi ukuran buat kita, harus menjadi dasar dan fondasi buat saya dan saudara gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau gereja, saya dan saudara jemaat Tuhan mampu mempraktekkan 4 cara hidup jemaat mula-mula. Yang pertama tadi bertekun dalam pengajaran. Yang kedua hidup dalam persekutuan rohani. Yang ketiga selalu mengikuti ibadah perjamuan kudus. Dan yang keempat selalu bertekun dalam doa. Saya percaya jemaat Tuhan di akhir zaman akan mengalami pertumbuhan rohani. Kita akan melihat satu ledakan dan terobosan rohani di akhir zaman. Amin. Kita akan jadi orang-orang yang akan terus bersaksi kepada banyak orang, supaya terjadi multiplikasi, pelipat gandaan jemaat. Katakan amin. Saudara, lihatlah kepada tetangga di samping kiri kanan saudara.
Lihatlah kepada kaum keluarga, lihatlah kepada sekitar saudara. Adakah orang-orang di sana yang tertidur rohani? Siapa yang akan menjangkau mereka? Adalah orang-orang yang terdekat. Katakan amin. Kita harus jadi saksi tidak langsung ke ujung bumi, kata Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tapi di Yerusalem lebih dahulu. Amin. Di tempat kita berada kita jadi saksi, supaya ketika kita jadi saksi, semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Dan kita bergandengan tangan, bersama-sama menjadi umat kesayangan Tuhan, pilihan Tuhan. Amin. Menjadi jemaat yang kokoh di dalam Tuhan. Jemaat yang akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan menjadi jemaat yang akan diselamatkan Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk firman Allah. Puji Tuhan. Saya mengundang tim pelayan, singers dan pemain musik untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan, mari kita renungkan firman Allah hari ini. Sambil kita akan persiapkan kehidupan kita untuk masuk ke dalam